Hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel again. How are you today guys? I hope you guys are fine. Let's go to the story ya guys ya. Ini menceritakan tentang kisah Nabi Syuaib alaihissalam dan kaum Madian. Nabi Syuaib alaihissalam pada masa sekitar tahun 1600 sampai 1500 sebelum Masehi adalah seorang nabi yang diutus untuk kaum Madian atau kaum Aikah guys. Beliau ini diangkat sebagai nabi pada tahun 1550 sebelum Masehi. Namanya disebutkan sebanyak 11 kali dalam Al-Quran dan beliau ini wafatnya di kota Madian guys. Nah berikut adalah asal-usul Nabi Syuaibnya ya guys. Syuaib bin Mikil bin Yasjir bin Madian bin Ibrahim bin Azara bin Nahor bin Suruj bin Rauj bin Falij bin Abir bin Soleh bin Arfahsad bin Sam dan bin Nuh. Nabi Syuaib alaihissalam salah satu dari 4 nabi dari bangsa Arab ya guys ya. 3 nabi tersebut disebut dengan Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Syuaib alaihissalam ini dijuluki dengan juru pidato karena beliau ini sangat mahir dalam berargumen guys dan fasih saat berdakwah. Nabi Syuaib diperintahkan oleh Allah untuk membimbing kaum Madian di Aikah. Kaum ini tinggal di timur Gunung Sinai dan di pesisir Laut Merah di tenggara Gunung Sinai. Masyarakat ini sangat terkenal dengan perbuatan yang sangat-sangat buruk guys. Tidak jujur, contohnya seperti gini ya. Curang dalam timbangan dan ukuran. Misalnya waktu kalian beli beras guys. Beli beras tuh kan sekilo misalnya. Nah paling dapatnya itu nggak sampai sekilo. Mereka curangin timbangannya guys. Nah seperti itulah guys ya. Di zaman sekarang pun juga ada kan orang-orang yang seperti itu. Nah mungkin mereka termasuk salah satu golongan Madian guys. Suku Madian itu guys. Nggak tahu lah ya, Allahu a'lam soal itu. Nah dan mereka ini udah pasti kaum yang kafir dan tidak mengenal Tuhan guys. Mereka nyembah yang namanya Al-Aikah yang tadi saya bilang guys. Al-Aikah. Nah bentuknya itu wujudnya seperti pohon. Dia pohon besar ditumpuk-tumpuk pasir apa ya itu ya. Pasir gurun lah guys. Nah ditibanin pasir-pasir tuh adalah pohon besar. Nah disitulah mereka nyembahnya guys. Terus Nabi Syuaib alaihissalam ngelihat. Nah, Nabi Syuaib kasih taulah ke mereka bahwa hal tersebut tuh nggak bagus, hal yang salah gitu loh. Tapi mereka malah cuek dan nggak digubris apapun dakwah tentang hal tersebut bahwa nggak bagus gitu. Mereka nggak mau guys. Malah Nabi Syuaib alaihissalam ngasih tahu ke mereka bahwa ada sebelum kalian itu ada. Mereka nggak percaya. Terus Nabi Syuaib ngasih tahu lah bahwa ada zamannya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, dan Nabi Lut alaihissalam. Ada kaum seperti kalian ini gitu loh. Yang keras kepala dan akhirnya diazab oleh Allah. Tapi mereka tetap aja guys, batu, nggak bakal mau, nggak masuk. Karena mereka tuh menganggap bahwa berhala ini tuh udah dari turun-temurun mereka sembah, makanya mereka nggak mau. Lalu akhirnya Allah memberikan mereka azab di kota Madian ini guys, berupa bencana udara yang panas, sampai gempa bumi dan hujan api. Pokoknya satu kaum ini tuh binasa lah guys. Nah, kalian pasti penasaran kan, kenapa sampai diazabnya separah itu? Padahal mereka kan cuma nyembah pohon gitu loh.
Kenapa sampai seperti itu? Mari kita bahas ya guys ya, soal dakwahnya Nabi Syuaib ini. Ada hubungannya guys sampai diazab seperti ini. Kala itu Nabi Syuaib alaihissalam sedang berdakwah guys. Mereka sering ngejek-ngejek Nabi Syuaib. Tetapi Nabi Syuaib mah terus berdakwah cuek, kan Nabi Syuaibnya ngasih tahu ajarannya bahwa gini-gini, hal yang baik tuh begini gitu loh. Nah, gitu juga dengan mereka sebaliknya. Mereka masih tetap kekeh tentang memeluk ajaran nenek moyang mereka itu, bahwa menyembah berhala itu adalah hal yang wajib untuk mereka. Terus Nabi Syuaib terus berdakwah. Akhirnya ada yang bergabung, tapi nggak banyak guys, dikit lah gitu kan. Nah, setiap kali Nabi Syuaib berdakwah, pasti ada kaum Madian ini yang melakukan ejekan yang sangat kasar. Sampai ada yang menganggap Nabi Syuaib itu penyihir. Dan ada juga guys yang ngatain Nabi Syuaib itu sebagai pesulap ulung guys. Mereka masih aja melakukan perbuatan jahat seperti ngerampok, malak, setiap orang lewat pasti mereka palakin guys. Mereka masih nyembah pohon juga. Nah, hal-hal kejamnya itu mereka semakin meningkat. Setiap hari, berhari-hari, bertahun-tahun, berbulan-bulan pun itu terus mereka lakuin sampai bervariasi kejahatannya yang mereka lakukan di zaman itu. Nah, terus Nabi Syuaib ngasih tahu ke mereka lagi, nggak kapok lah Nabi Syuaib alaihissalam ini ngasih tahu ke mereka. Terus hal tersebut dikasih tahu nggak baik, nggak bagus seperti itu. Mereka nggak mau kan, ya masuk kuping kiri keluar kuping kanan, ya, seperti itulah terus menerus dilakukan ya. Nggak bisa, mereka nggak bakal nerima. Dan ini pun ada di QS Al-A'raf ayat 85-86 guys ya. Dan ada juga di QS Hud 87 dan 88. Kalian boleh lihat lah di Al-Quran tuh ada semua guys tentang ini guys. Padahal ya sekelas Nabi Syuaib alaihissalam ini kan udah dijuluki Qotibul Anbiyah ya guys ya. Yaitu ahli pidato dari kalangan Nabi. Tapi masih aja kan mereka nggak mau, masih tetap pada pendiriannya. Bagi mereka itu berhala itu yang gue bilang tadi guys, sebagai patokan mereka lah gitu. Nah, untuk meminta apapun itu gitu. Dan itu juga ada guys, terdapat di Al-Quran di QS Hud ayat 89, 90 dan 91 ya. Ada tuh. Dan selanjutnya tentang Nabi Syuaib alaihissalam menakuti mereka dengan azab, dan malah penduduknya itu menuduhnya sebagai pendusta dan penyihir. Ini juga tertulis di Al-Quran QS Asy-Syu'ara ayat 185 dan 186 guys. Kalian bisa lihat juga ya di situ nanti. Nah, Nabi Syuaib akhirnya mengetahui guys bahwa ya memang kaum ini nih keras kepala, batu, nggak bisa dinasehatin juga nggak mau gitu loh. Akhirnya Nabi Syuaib pun berdoa, udah muncak mungkin ya guys. Nah, Nabi Syuaib berdoa kepada Allah agar kaum ini diazab oleh Allah. Nah, terus ada di QS Al-A'raf ayat 89 ini guys ya, tentang memohon azab ini. Mereka malah ngeledek lagi guys. Buktikan kata mereka mungkin ya. Seperti itulah. Minta azabnya itu dibuktikan ke mereka. Mereka nantangin gitu loh. Nah, ini juga ada di Al-Quran guys. QS Al-A'raf ayat 90 guys. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya ngabulin doanya yang diminta oleh Nabi Syuaib alaihissalam doanya. Lalu Allah menyuruh Nabi Syuaib alaihissalam pergi meninggalkan tempat itu bersama dengan pengikutnya yang taat itu tadi. Nah, setelah mereka pergi, Nabi Syuaib pergi dan pengikutnya juga pergi. Nggak lama, tiba-tiba azab itu muncul guys. Allah terus mengirimkan cuaca yang sangat panas banget gitu. Pokoknya nggak betah lah. Yang ada di rumah pun juga nggak betah. Panas banget kan. Nah itu sampai menimbulkan tanamannya jadi kering, sumurnya pun juga kering, dan susu hewan pun juga habis guys. Nah, maka mereka keluar dan nyari
otomatis udara yang paling sejuk lah ya di mana gitu kan. Nah, mereka keluar guys, beberapa orang tuh keluar dari rumahnya nyari. Lalu mereka lihat ada awan hitam di atas tuh, kayak ngumpul gitu awan hitam. Nah, awan hitam itu mereka pikir mau hujan, itu bakal hujan gitu loh. Nah, mungkin dari Tuhan mereka ngasihnya kan gitu. Bukan Allah ya. Mereka nyembahnya berhala itu, mereka pikir seperti itu, guys. Lalu mereka berkumpul di bawah ini apa? Itu awan yang hitam itu, guys. Nah, awan itu mereka berkumpul, guys. Nah, kemudian yang ada di rumah itu tiba-tiba posisinya kan gak semua yang keluar tuh. Nah, ada juga yang di rumah kan. Nah, ada goncangan gede, guys. Gempa bumi, lalu mati yang di dalam rumahnya. Kena gempa ketiban apa mungkin ya, seperti itulah ya. Nah, mayat-mayatnya bergelimpangan langsung di dalam rumahnya masing-masing, guys. Yang di dalam rumah tuh, guys. Nah, itu ada di QS Al-A'raf ayat 91 ya, guys ya. Nah, belum kelar, azabnya belum, guys. Belum, masih ada, guys, lanjutannya. Nah, kemudian ditimpakan lagi ke mereka bunga api dan api yang bergejolak sehingga membakar semua itu, guys. Bumi berguncang dan mereka ditimpa suara yang mengguntur yang mencabut suara mereka menjadi jasad-jasad yang mati bergelimpangan, guys. Angus semuanya itu, guys. Hancur itu tempat semuanya. Nah, bisa kalian lihat juga, guys. Ini ada di QS Hud ayat 87, 94 dan 95. Dan ada juga di QS Asy-Syu'ara ayat 189, guys. Nah, selesai, guys, videonya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone. Thank you for watching my video. I hope you guys enjoy and like this video. Don't forget to subscribe my channel and comment, guys. See you next time, next video. Bye bye, guys.